Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Aditya Saputra dengan NIM 3124109196. Saya di sini akan menjelaskan apa itu algoritma. Kita mulai. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Algoritma memberikan petunjuk tentang urutan tindakan yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Algoritma secara singkat dapat disebut sebagai serangkaian langkah untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Kita mulai dari sejarah algoritma. Sejarah algoritma dimulai dari masa kuno, khususnya di dunia matematika. Istilah algoritma sendiri berasal dari nama seorang matematikawan Persia bernama Muhammad ibn Musa al-Kharizmi. Pada abad ke-9, Al-Kharizmi menulis sebuah buku tentang cara penyelesaian masalah matematika menggunakan langkah-langkah sistematis, terutama dalam aljabar. Nama algoritma sendiri adalah adaptasi dari nama Al-Kharizmi. Lalu, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, konsep algoritma semakin meluas dari matematika ke berbagai bidang lain, terutama setelah komputer diciptakan pada abad ke-20. Pada masa ini, algoritma menjadi dasar bagi pemrograman komputer, karena setiap program komputer pada dasarnya adalah serangkaian instruksi yang mengikuti prinsip-prinsip algoritma. Lalu, pada tahun 1936, Alan Turing, atau biasa kita kenal sebagai Bapak Ilmu Komputer Modern, seorang matematikawan asal Inggris, memperkenalkan konsep mesin Turing yang menjadi dasar teori komputasi modern. Lalu, apa itu mesin Turing? Mesin Turing adalah mesin abstrak yang dirancang untuk memahami konsep komputasi dan cara kerja komputer. Konsep ini sangat berpengaruh dalam perkembangan algoritma, karena menunjukkan bagaimana mesin atau komputer dapat mengikuti instruksi yang jelas untuk menyelesaikan tugas tertentu. Hingga saat ini, algoritma terus berkembang dan digunakan dalam berbagai aplikasi, dari mesin pencari di internet hingga kecerdasan buatan atau AI, membuatnya menjadi bagian penting dalam dunia teknologi dan sains. Ada pula ciri-ciri algoritma, yaitu jelas, ada data yang masuk atau input, ada hasil atau output, berakhir, tidak tak terbatas, efektif, dan tidak bergantung pada bahasa. Artinya algoritma ini bisa dipakai dalam bahasa pemrograman apa saja, selama mengikuti langkah-langkah yang sama. Oke, untuk cara penggunaan algoritma, kita di sini memberi contoh cara menghidupkan komputer berdasarkan algoritmanya. Yang pertama, pastikan koneksi daya. Yang kedua, tekan tombol power. Yang ketiga, tunggu proses booting. Yang keempat, masukkan kata sandi jika ada. 5. Tunggu sampai desktop muncul. Keenam, komputer siap digunakan. Itu adalah contoh menghidupkan komputer menurut algoritma yang simple. Algoritma ini bisa juga lebih diperinci. Contohnya, pastikan koneksi daya. Cek apakah komputer sudah terhubung ke listrik. Jika tidak, sambungkan kabel daya ke stop kontak. Yang kedua, tekan tombol power. Cari tombol daya, biasanya ada di bagian depan atau samping CPU, dan tekan untuk menyalakan komputer. Ketiga, tunggu proses booting. Setelah tombol daya ditekan, komputer akan mulai proses booting, yaitu proses sistem operasi mempersiapkan perangkat agar siap digunakan. Yang keempat, masukkan kata sandi. Ini jika ada. Jika komputer dilindungi kata sandi, maka masukkanlah kata sandi tersebut pada layar untuk login. Yang kelima, tunggu sampai desktop muncul. Setelah login, tunggu hingga tampilan desktop atau layar utama komputer muncul sepenuhnya. Yang keenam, komputer siap digunakan, yang artinya komputer sekarang sudah menyala dan siap untuk digunakan. Kesimpulannya, algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma dirancang agar dapat diikuti secara sistematis, menghasilkan output yang diinginkan berdasarkan input tertentu, serta selesai dalam jumlah dan langkah yang terbatas. Algoritma juga bersifat independen dari bahasa pemrograman, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan perangkat. Lalu, secara umum,
algoritma membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien, terorganisir, dan konsisten, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses komputasi. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.